Progress. Baik, Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 1 yang tergabung dalam kelompok 1, kita mulai saja pembelajaran sinkronus kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. How are you this morning? Fine. Not good. Not Why good. not? Why not? Not. What about in your place? Is it raining now? Hujan nggak di sana? Lodi. Ya, Bu. Iya, waduh mendung ya Bu Hen ya. Kalau di Lingga hujan, Belum, Pak. karena masih Bentar lagi kayaknya, Pak. makanya hujan-hujan Lagi. ini enaknya ini loh Bapak-bapak. Awas. Oh, mantap. Aduh. Iya. Boleh nggak Pak sambil ngopi? Oh boleh Bu Tuti, silakan. Tapi Iya. ditatip nggak boleh makan minum, Pak. Ya Ibu di apa? Ini Kak. Jangan dinampakkan di kamera pas minumnya Bu. Baca itu ya sembunyi ya. Nah, boleh Ya, itu, sini, Ti. Bu. Sit. Boleh ya. Gitu. Pesen lah yuk di Oh, kantin iya, yuk. iya. Sini ke ruangan. Hen, pesan lah ya di kantin, Hen. Iya ya. Istilahnya saya nih Yuk. ngajari buaya berenang ini sebenarnya nih. Oke. Ini Kak yang pinter berenang. Iya ya Bu Tuti ya. Baik, Bapak Ibu, hari ini merupakan pertemuan kedua kita, sinkronus kedua kita untuk pembelajaran agenda kedua di hari ke-14 dari Bapak Ibu mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kemarin sebelum kita mulai pembelajaran kita di sinkronus virtual classroom kali ini, saya akan memaparkan sedikit tentang rencana pembelajaran kita pagi ini selama 2 kali 45 menit kurang lebih, atau 2 jam pelatihan yang biasa disingkat JP, Bapak Ibu. Iya. Kalau aku buka ini ini dari situ. Oke. Baik, Bapak Ibu, apakah bisa dilihat tayangannya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Udah, Pak. Oh, ya. Oke. Bilang. Kalau yang belum bisa melihat, coba buka mata batinnya. Coba lihat pakai mata batin. Tapi itu nah. Oke. Baik, Bapak Ibu, this is the learning journey hari ke-14, hari ke-14 kita pada hari ini. Kita punya 4 kegiatan. The first, berbagi pengalaman belajar hari ke-13, yesterday, kemarin. Ya. Kemudian yang kedua, kegiatan kita paparan tugas individu dan tugas kelompok. Kemudian yang ketiga, overview substansi agenda kedua, kepemimpinan kinerja. Hari ini saya sedikit overview tentang manajemen perubahan sektor publik. Ya. Kemudian penjelasan tugas asinkronus hari ke-14 hari ini. Nah, Bapak Ibu, itu deal kita. Ya, itu rencana kegiatan kita pada hari ini, Bapak Ibu. Oke. Baik, kita masuk ke kegiatan pertama, berbagi pengalaman ya. Belajar di hari ke-13 kemarin, baik pembelajaran sinkronus maupun pembelajaran asinkronus. Bapak Ibu, silakan diceritakan pengalaman belajar Bapak Ibu pada pembelajaran agenda kedua hari ke-13 ya. Oke, pengalamannya apa yang Bapak Ibu alami, apa yang Bapak Ibu dapatkan, apa yang Bapak Ibu rasakan. Waktunya cukup 1 menit saja ya. Oke, silakan. Dimulai dari Bu Heni. Silakan Bu Heni. Pengalamannya gimana Bu Heni? Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai peserta e-learning pada agenda hari kedua kemarin, di hari ke-13 agenda kedua, kayaknya kemarin ada sedikit seru-seruannya karena disertai dengan kuis. Ya, tidak bosan juga ya Pak. Kalau secara sinkronus mungkin materi-materinya bisa lebih
lebih dipahami karena dijelaskan langsung gitu ya Pak. Yang beda kalau kita membaca sendiri. Nah, nah kalau yang secara asinkronus dalam artian mengerjakan tugas, eh, saya pikir kemarin untuk sekedar pemetaan kompetensi, tugas pemetaan kompetensi itu agak akan lebih mudah tanda kutip. Ternyata begitu mau menulis, bingung mulainya dari mana, yang mau dibahas intinya seperti apa. Akhirnya ya sudah agak termenung-termenung sedikit, diselesaikan juga. Kalau untuk yang kelompok ya eh, pengalamannya deg-degan karena menunggu jam 23.59 gitu ya Pak Dodi, Pak Firman. Agak Ya benar. sedikit begadang untuk menyampaikan tugas ke classroom maupun ke Pak Ariel. Overall Oke. kemarin seru Pak, karena ada selingan-selingannya dibanding Oke. kalau kita hanya terus mendengar atau hanya terus Aduh, berbicara gitu ya Pak. bapaknya Mungkin itu saya aja dari saya Pak. Terima Mas. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Heni. Jadi Bu Heni menyoroti bahwa dari segi asinkronus agak deg-degan, terutama menunggu tugas kelompok, hasil diskusi tugas kelompok, untuk individunya. Ya, memang kalau pertama memang agak bingung, tapi begitu kita balik, akhirnya bisa juga ya. Dan untuk pembelajaran asinkronusnya, tatap mukanya, ya kayaknya ada yang berbeda ya kemarin itu karena ada sedikit selingan. Ya, oke. Baik. Artinya Bu Heni mau minta teka-teki juga hari ini ya. Boleh Pak. Boleh. Thank you Bu Heni. Kemudian ada Pak Dodi. Silakan Pak Dodi. Gimana? Assalamualaikum, Dot, Pak. pengalaman Dot? Alhamdulillah, Pak. Ada suara dia. Pagi ini agak ini, Pak. Agak deg-degan juga, Pak. Oh, ngapa bisa deg-degan? Nak maju ya? Kasih ya? Bukan, Pak. Itunya sudah Zeze. Ada razia motor tadi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Mohon izin selama mengikuti kegiatan e-learning khusus agenda 2 dari hari kemarin, mungkin nggak jauh beda dengan Bu Heni, Pak. Memang satu kan ada yang berubah, ada yang beda dalam artian biasanya kalau yang agenda 1 kita fokus belajar, ini ada beberapa kuis, ada menceritakan beberapa pengalaman, terus ada kuis-kuisnya, dan juga sama benar Bu kata Bu Heni tadi Pak, ya kami malam ini kayaknya benar-benar ekstra Pak, sampai jam 23.58 Pak. Karena ya mungkin ini Pak ya, mungkin keterbatasan waktu kan. Tapi overall Pak, semuanya ya semenjak mengikuti kegiatan ini ya pasti ya kalau saya pribadi, saya belajar cara diberikan tanggung jawab gitu. Jadi kayak saya bagaimana cara harus menyelesaikan apa yang sudah diamanatkan gitu. Kalau untuk keseluruhan Pak, ya kalau belajar ada kuis-kuis, benar kata Bu Heni tadi, kuis-kuisnya Pak kalau bisa hadiahnya poin Pak. Oh. Makasih Pak. Oke, sama-sama Pak Dodi. Ya, hadiahnya untuk hari ini Pak Dodi dan yang lainnya naik haji atau umroh bagi yang mampu. Amin. Amin, Pak. Oke, baik, thank you Pak Dodi. Saya rasa cukup cuma 2 orang saja dulu perwakilan, ada Bu Heni dan Pak Dodi. Ya, kita akan melanjutkan ke kegiatan pembelajaran kedua kita, yaitu paparan tugas individu dan tugas kelompok. Jadi untuk kita balik saja, kita mulai dari paparan tugas kelompok. Dipersiapkan kelompok 1, 2, 3 untuk memaparkan hasil diskusinya pada kemarin itu ya, dipaparkan hari ini. Ya, baik. Siap-siap ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, siapa yang jadi jubirnya, yang jadi juru bibirnya. Kemudian ya ada juga nanti yang jadi asrotnya, kalau ada asisten sorot, bagian yang menayangkan, itu namanya asrot, asisten sorot. Ya. Nah, tapi sebelumnya, ya sesuai dengan permintaan Bu Heni, ada sedikit pertanyaan dulu pagi ini ya. Iya. Nah, silakan Bapak Ibu dituliskan di kolom chat jawabannya.
Kuncinya adalah harta yang paling berharga. Jika satu coklat ditambah dengan satu coklat, maka jadinya warna ungu. Jika satu warna ungu ditambah dengan satu warna ungu, maka jadinya satu warna hijau. Pertanyaannya, ya, kalau satu biru ditambah dengan satu warna biru, jadinya warna apa? Silakan dituliskan di kolom chat. Waktunya 1 menit dari sekarang. Paling berharga. Warna ya, kita bicara warna. Oke, baru satu yang jawab. Ibu Heni. Silakan dijawab. Warna hitam, Bu Tuti. Warna favoritnya hitam kayaknya Bu Tuti ini ya. Baru 2 orang yang menjawab. Bapak-bapaknya mana nih jawabannya nih? Itu coklat. Ya, satu coklat. Ada satu warna coklat ditampur dengan warna coklat, maka jadinya ungu. Nah, jika ungu tadi ditambah lagi dengan satu ungu, maka jadinya hijau. Pertanyaannya Bapak-bapak, jika ada 2 warna biru, satu warna biru ditambah satu warna biru, maka jadi warna apa? Yuk Pak Firman, Pak Firman, come on. Pak Zeno, mana Zeno? Pak Dedi, Pak Manik, Bu Dewi, Pak Herman sudah jawab ya Pak Herman? Pak Herman sudah jawab. Ini Oren. jawab, tapi harus paham maksudnya. Kalau nggak paham maksudnya asal jawab saja saya nggak berani. Nggak ungu lagi. Pak Firman kembali ke ungu Pak Firman ya. Iya. Oke, Alright, waktunya habis. Yang benar menjawab yang pertama itu Bu Heni. Silakan Bu Heni, kenapa jawabannya merah? Karena mungkin ya Pak, kalau nggak salah arti nanti saya malu jawabnya Pak. Berharga. Kalau coklat itu, ini pertanyaannya mungkin terkait uang ya Pak ya? Ibu tahu dari mana? Dari kuncinya harta yang paling berharga. Terus ada gambarnya uang. Nah, misalnya coklat itu dianonimkan ke uang 5.000 gitu. Oh iya. 5.000 jadi 10.000 ungu. 10.000 ditambah 10.000 itu kan hijau 20.000. Maka biru itu 50.000. Jadi 100. Oke, tepuk salut untuk Bu Heni. Tepuk Benar ya Pak? Salut. Emang benar ya Pak alasannya? Betul, Bu Heni. Oh, gitu. Memang kalau masalah duit menduit, ibu-ibu nih pakarnya nih. Keuangan, Pak. Iya, benar Bu Heni, dianalogikan. Jadi harta milik harga dianalogikan dengan uang. Kalau kita uang kita, kalau 5.000 itu kan warnanya coklat. Ya. Nah, 5.000 tambah 5.000, coklat tambah coklat kan jadinya 10.000. 10.000 warnanya ungu. Iya. Ya kan? 10.000 tambah 10.000, ungu tambah ungu jadinya 20.000. 20.000 uangnya warna merah. Hijau. Nah, hijau ya, hijau. Kalau biru 50.000 tambah 50.000 maka jadinya 100.000 berwarna merah. Ya. Alhamdulillah saya menikmati. Ya, haji dan umroh ya Pak. Amin. Bagi yang mampu. Ya Pak Dokter, saya menikmati kepintaran dan kecerdasan adik-adik. Oh ya itu Pak Herman ya. Iya, oke. Sesuai Pak Herman, sesuai dengan bidang tugasnya. Bu Heni kan di bagian keuangan. Oh gitu ya Pak. Pak ini efek sering ikut ini dulu Pak. Ngelamar pekerjaan kan ada psikotes Pak. Oh gitu. Ada hikmahnya juga ya Bu Ada Heni. hikmahnya Pak, betul Pak. Iya. Ya Pak. Oke, baik. Karena Ibu Heni selalu berhadapan dengan warna coklat, Uang, Pak. ungu, warna hijau, gitu ya. Warna merah. Ayo Tuti juga tuh Pak. Baik, kita lanjutkan kegiatan kita yang kedua. Setelah berbagi pengalaman, kita paparan ya. Paparan, welcome to the presentation. Silakan presentasikan tugas hari ketiga meliputi tugas kelompok dan tugas individu. Baik, kita review sedikit di tugas kelompok. Kita mulai tugas kelompok. Di tugas kelompok, Bapak Ibu saya minta untuk membuat peta jejaring ya, kayak jejaring itu ya, membangun jejaring kerja. Tri, Benar ya? kesini, Tri. Ya, Sini, jejaring sini. kerja di
eh, perwakilan Ruangan salah sebentar. satu anggota kelompok. Ya, silakan. Putri aja kalau Kelompok berapa dulu? Kelompok berapa yang mau presentasi? Saya kelompok tawarkan. satu, Pak. Oh, kelompok satu. Silakan Bu Dewi. Bu Dewi kelompok satu ya? Video untuk buat video. Iya, Silakan Pak. siapa? Saya kelompok satu. Ya, siapa Ibu juru bicaranya, Bu? Juru bicaranya izin Pak Dedi sama Ibu Tuti. Mungkin saya yang jadi juru bicara. Bu Tuti Sekaligus nanti Asrod. yang moderator. Oh, Asrod. Moderator. Oke. Pak Dedi. Apa tadi Pak? Izin Pak tadi men-share Asrod, ya? Asrod, ya, asisten sorot. Asisten sorot. Ya, bagian yang menayangkan, menyorot-nyorot. Baik. Silakan Bu, langsung saja Bu. Oh, baik. Oke, saya Pak ya. Baiklah, Assalamualaikum. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Aril selaku coach pada hari ini, teman-teman seperjuangan PKA Angkatan ke-1 tahun 2025. Mohon izin kami menyampaikan paparan kelompok yang dibuat kemarin Pak, kejar tayang sama Pak Dedi, sama Pak ya, sama Bu Tuti. Jadi via kita bikin sama-sama supaya apa yang dapat kami sampaikan ini merupakan keterwakilan dari kelompok kami bertiga. Untuk masalah untuk tema yang akan kami ambil ini kami mengangkat katakanlah permasalahan atau kegiatan yang sedang kami laksanakan Pak sekarang ini di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masalah transparansi pembentukan paskibraka pengibar bendera pusaka. Jadi latar belakangnya Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 menetapkan bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah sebagai koordinasi dari program paskibraka nasional. Tujuan pembentukan paskibraka ini jadi kabupaten kota menyiapkan para siswa yang nantinya akan mengibarkan bendera pusaka pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus setiap tahunnya. Namun kegiatan pembentukan paskibraka ini bukan hanya tentang kemampuan dari para siswa itu untuk melaksanakan baris berbaris, namun juga penyiapan kader 15 tahun ke depan itu para kader yang berjiwa Pancasila, seperti itu. Pemimpin yang berjiwa Pancasila. Nah, ketika pembentukan kegiatan atau seleksi perekrutan paskibraka ini mengalami berbagai permasalahan. Yang pertama, tingginya minat dari siswa maupun orang tua dari siswa itu sendiri untuk menjadi capaska atau bahasanya calon pengibar bendera pusaka. Dari data yang ada di kami, perlu sebelumnya kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa paskibraka ini sudah berjalan ke tahun ketiga. Jadi sebelumnya ini dikelola oleh Dinas Dispora, namun sekarang ini dikelola oleh Badan Kesbangpol. Kenapa dia dikelola oleh Badan Kesbangpol? Karena tadi persoalannya siswa yang akan mengikuti kegiatan paskibraka ini bukan hanya diukur dari kemampuannya baris berbaris, namun juga diukur dan menyiapkan kader pemimpin bangsa yang berjiwa Pancasila terkait dengan tusi kami Pak untuk bidang ideologi. Nah, tahun 2023 itu hampir peserta yang masuk ke kami itu 800 orang Pak, 800 orang peserta dengan yang akan disiapkan itu hanya 54 peserta, 50 orang untuk petugas di kabupaten, 4 orang itu dikirim ke provinsi. Kemudian permasalahan yang kedua,
manfaat sertifikat paskibraka ini dianggap bisa menjadi katakanlah nilai plus, atau ada anggapan mengatakan bahwa itu merupakan modal awal bagi para adik-adik paskibraka ini untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang mereka inginkan. Tetapi tujuannya ini sepertinya ke kedinasan, baik itu ke Akmil, ke Akpol, IPDN, dan institusi kedinasan lainnya. Kemudian yang berikutnya, pada saat perekrutan ini, ada beberapa katakanlah stakeholder yang maunya tetap sistem yang lama, sistem secara manual, tidak melalui online seperti yang sekarang ini. Sehingga adanya kondisi-kondisi seperti itu menyebabkan terkadang panitia ini mendapat komplain ataupun mendapat tekanan, namun kami tetap berusaha untuk melaksanakan sesuai seperti apa yang di Juknis yang ada saat sekarang ini. Baiklah, jadi di dalam proses pembentukan paskibraka ini terdiri dari yang pertama ada pembukaan pendaftaran yang telah dilaksanakan, Pak. Jadi pembukaan pendaftaran ini via online. Siapa saja menjangkau di wilayah kecamatan yang jelas dia berada di lingkup Kabupaten Muara Enim untuk dapat masuk mendaftarkan diri menjadi anggota Capaska itu menjadi anggota Capaska dari tanggal 24 sampai dengan kemarin dibuka 14 hari, Pak, diperpanjang lagi 1 sampai dengan tanggal 13 Februari. Jadi dibuka selama 21 hari. Nah, ada keterkaitan antara ada beberapa stakeholder yang terlibat di dalam pembentukan seleksi Capaska ini, yaitu BPIP selaku penanggung jawab di pusat, kemudian pemerintah daerah diketuai oleh sekretaris daerah, kemudian ada panitia seleksi. Panitia seleksi ini dari Kodim, dari Polres, dari Dinas Kesehatan, kemudian dari PPI dan dari Badan Kesbangpol itu sendiri. Nah, di dalam katakanlah melaksanakan tugas seleksi ini ada jaringan kerja yang dibentuk agar supaya para tim yang tergabung di dalam panitia seleksi ini dapat bekerja sama, berkoordinasi bersama-sama, berkomunikasi untuk dapat menghasilkan calon peserta paskibraka yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Seperti yang saya ilustrasikan begini, Pak, ada persyaratan utama untuk menjadi calon anggota paskibraka itu kalau laki-lakinya tinggi 170 sampai dengan 180, sementara untuk yang putri itu 165 sampai dengan 175. Nah, disinilah kami katakanlah mengalami tekanan karena keinginan dari para peserta dan orang tua ini yang ingin memasukkan anaknya menjadi katakanlah yang bisa ikut menjadi paskibraka. Tahun ini ada 307 peserta, sementara mengalami sistem gugur ketika mereka akan mengikuti proses itu ada CAT yang mesti diikuti. Jadi ketika siswanya, walaupun siswanya itu tinggi badannya memenuhi dengan berat badan yang memenuhi, namun ketika pemahamannya tentang ideologi dan wawasan kebangsaan itu tidak bisa mencapai nilai 70, dia akan gugur dengan sendirinya. Nah, disinilah terkadang timbul konflik antara orang tua dengan panitia. Orang tua menginginkan anaknya untuk dapat lanjut ke seleksi berikutnya, namun karena memang sistemnya sistem gugur, itu tidak bisa ikut. Sehingga koordinasi yang penting, kerjasama yang baik dibutuhkan. Kemudian ada membentuk jaringan, membentuk grup-grup WhatsApp yang digunakan untuk memudahkan koordinasi di dalam pekerjaan ini. Dan bahkan nantinya setelah proses seleksi akan dilanjutkan dengan proses pusdiklat, itu terkadang kita melaksanakan
kegiatan yang menggunakan teknologi itu pakai Zoom Pak, biar biar cepat untuk mengatasi jika timbul-timbul permasalahan yang ada. Karena kegiatan ini seperti apa yang selalu ditekankan oleh Bapak Kepala Badan bahwa kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang nantinya akan menjadi sorotan bukan hanya sebagai pekerjaan dari kami selaku pemangku kegiatan ini, namun juga merupakan kegiatan pemerintah Kabupaten Muara Enim. Karena ketika pelaksanaan kegiatan ini tidak sesuai dengan aturan, ini semuanya akan menjadi sorotan. Karena kelompok yang akan menjadi pengibar bendera pusaka itu tinggi badannya minimal di angka 170 sampai dengan 180. Nah, dari permasalahan yang ada itu, ini kami mencoba menganalisa berdasarkan analisa SWOT, yaitu yang pertama kekuatan. Tingginya antusiasme siswa yang ingin mengikuti kegiatan Paskibraka ini merupakan suatu semangat yang perlu kita hargai dan perlu kita jaga, sehingga kami memberlakukan bahwa semua siswa, semua adik-adik calon paskibra ini adalah mempunyai hak yang sama. Jadi tidak ada di sini katakanlah mendahulukan dia sebagai siapa, dari mana, suku apa, segala macam itu tidak ada. Kemudian yang berikutnya, ini merupakan kebanggaan dan nilai prestise bagi baik itu siswa itu sendiri, sekolah, kecamatan, maupun orang tua. Dan ini juga merupakan suatu proses untuk meningkatkan disiplin dan menyiapkan kepemimpinan yang berjiwa Pancasila. Adapun kelemahan dari permasalahan yang ada di sini yaitu keterbatasan sumber dayanya, Pak. Karena ini terkait sumber daya yang ada ini, kita kan ada tim panitia, nanti panitia seleksi yang terdiri dari Hatan dan PPI. Kemudian kendala waktu dan komitmen. Ketika mereka menjadi peserta nantinya, ini akan banyak menyita waktu dari adik-adik Paski. Maaf Pak, kami ini kalau di Paski sering menyebut mereka ini adik-adik yang dipergunakan pada saat mengikuti pusdiklat, mengikuti seleksi, ini tentunya menyita waktu mereka. Dan kemudian tantangan dari stakeholder yang tidak mendukung. Jadi perubahan dari sistem aplikasi yang sekarang bisa online, ini ternyata mengakibatkan adanya itu sendiri. Kenapa katanya tidak dilaksanakan secara manual saja, sehingga adanya pembagian pemerataan antara masing-masing kecamatan itu. Namun karena semuanya dilaksanakan sistem online, itu tidak bisa lagi seperti itu. Misalnya adanya pembagian dari masing-masing kecamatan. Mengingat di Kabupaten Muara Enim ini ada 22 kecamatan. Kalau pola sebelumnya, pola lama, memang dia bisa dilakukan secara manual sehingga bisa dilaksanakan pembagian yang dimaksud. Sehingga ini juga kami mendapat katakanlah komplain ataupun saran pendapat dari para Bapak Ibu yang berada di kecamatan. Kemudian peluang ini untuk meningkatkan kerjasama dengan stakeholder. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder ini dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik, sehingga ketika katakanlah kita berada di dalam suatu tim, selalu kami tekankan sama-sama bahwa ini akan adanya keterbukaan dan harus ada komunikasi. No. Halo? Halo Bu Dewi? Halo Bu Dewi? Halo Ibu? Kemana Ibu Dewinya ya?
Pak Herman nengok Bu Dewi, Pak Herman. Tidak, Pak. Enggak, Itu Pak ya? kelihatan. Ya. Nah, Muara ini mati lampu, Pak. oh itu pantas. Iya, ya pantas Bu Hilang semua, Dewi, Pak ya? Pak Firman ya. Jadi ini selahatan baik nih ceritanya nih, Zen. Ini lahat dua aku di Muara ini itu Pak pakai ini genset kantor. Oh itu. Dia tinggal Pak Herman sama Pak Manik ya, yang dari Rahat ya. Iya, Oh, mati lampu semua ini hilang kalau. iya. Jadi tadi kelompok satu ada Bu Dewi, Pak Dedi, Bu Dewi, Pak Dedi dengan Bu Tuti. Ya, semuanya dari Marenim ya. Merinim. Oke, Mati lampu, Pak. mati lampu ya Pak Firman ya. Mati lampu, Pak. Ya, Pak Iya, boleh Pak. buat. Iya, mati lampu, Pak. Namanya juga halangan kan. Kita tidak bisa ngomongnya kan. Iya. Iya, Oke, iya, Pak. baik. Mungkin sudah terlihat juga dari paparan Bu Dewi, mungkin walaupun belum selesai sudah mulai mendapat gambaran. Gimana komennya Pak Manik? Menurut Pak Manik gimana? Apakah bahan paparan atau hasil dari diskusi kelompok satu itu sudah memenuhi tugas yang diberikan untuk tugas kelompok hari ke-13? Menurut Pak Manik gimana? Terima kasih Pak Alam. Menurut saya paparan yang telah disampaikan kelompok satu telah memenuhi tugas asinkronus yang ditugaskan media suara ke peserta. Karena dalam tugas kelompok dijelaskan mengenai jejaring kerja dan sistem manajemen kerja yang dilaksanakan di instansi diambil dari salah satu peserta sendiri. Mungkin itu, Coach. Oke, menurut Pak Manik sudah memenuhi ya. Nah, kalau kita buat persentasenya berapa persen menurut Pak Manik? Kalau dibuat rentangnya dari 1 sampai 100%, berapa persen menurut Pak Manik? Wah, ini menilai kita. Nah, persentase saja. Oh, Persentase kira-kira berapa persen gitu? Bukan menilai Pak, persentase. Persentasenya sudah 80%, Pak. Oke, udah 80% ya Pak Manik ya. Ya, Pak. Baik, Kasih. kayaknya Bu Dewi sudah gabung lagi. Bu Dewi, kita langsung diskusikan saja Bu Dewi ya. Ya. Oh, baik Pak. Mohon maaf Pak, tadi ada terkendala. Ya, betul. Mati lampu ya. Terkendala, kami mati lampu Pak, juga wifi-nya jadi ini. Ya, baik, jadi bagaimana Pak nanti? Apakah saya langsung menjelaskan atau kita langsung diskusi? Saya tadi sementara menunggu Ibu Dewi tadi kami sudah diskusi. Ya. Dan saya minta tanggapan Pak Manik. Pak Manik tugasnya sudah sesuai dengan yang saya tugaskan di tugas asinkronus. Kalau saya tanya presentasinya berapa, kata Pak Manik 80% lebih ya, kira-kira 80% lah, dari 80% sampai 100% ya. Oke. Baik, Pak. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau Pak Herman berapa persen Pak Herman memenuhinya? Yang tugas kelompok 1. Sangat bagus Pak, menurut saya. Saya apresiasi untuk Bu Dewi. Ya. Jadi kira-kira kalau persentase pemenuhannya berapa persen? Ya, di atas 75 Pak. Oke, di atas 75. Oke. Menurut Mbak, Pak. Kan iya kan beda-beda penilaian saya. Lain-lain orang penilaian saya. Iya. Pak Manik. Baik. Nah, Bapak Ibu, Pak Herman, Pak Manik satu kelompok enggak Pak Herman, Pak Manik? Satu kelompok ya? Satu kelompok, Pak. Oke, Pak Dodi beda kelompok enggak, Dod? Beda Pak, kelompok saya kayaknya lagi padam Pak. Cari alasan Oh ada Pak, baru datang satu Pak, Pak Firman. Iya, Dodi tidak ngaku cari alasan ya. Jangan coba-coba cari alasan ya.
Ya, kalau menurut Pak Dodi berapa persen? Kalau yang mana Pak? Berapa persennya Pak? Listrik atau apa nih Pak? Soalnya gabung nih Pak. Bukan harta yang paling berharga tadi, Dot. Harta Pak. Aduh, harta yang paling berharga anak Pak. bergabung kembali Pak. Aduh, itu keluarga Cemara, itu harta yang paling berharga. Agree ya Pak ya? Harta yang Kalau menurut Dodi, Cobain lagi. berapa Ayo, masuk persen lagi Kanu. Masuk. hasil paparan kelompok 1 terhadap untuk memenuhi tugas yang saya berikan? 85 Pak. 85, oke. Jadi dari kelompok ada beda-beda pendapat ya. Pak Herman dengan Pak Manik satu kelompok, Pak Dodi ya beda kelompok dengan Pak Herman dan Pak Manik. Baik, sebelum kita bahas, sebelum saya sedikit bahas tentang tugas yang dikumpulkan oleh kelompok 1, Bapak Ibu, di tugas itu kan saya minta Bapak Ibu untuk menganalisa jejaring kerja ya, menyesuaikan dengan modul jejaring kerja dan komunikasi yang ada di agenda kedua ini. Nah, saya sepakat dengan Pak Manik, Pak Herman, Pak Dodi bahwa memang sudah memenuhi, tapi ada poin-poin yang belum tercover gitu, ya. Karena yang saya minta jejaring kerja. Nah, tadi kalau saya lihat ini yang kelompok Bu Dewi ini, kelompok Bu Dewi CS, Bu Dewi, Pak Dedi, dan Bu Astuti, pemenuhannya itu ada di sini. Nah, di sini. Oke, ada di sini. Ya, di sini. Di pembahasan ya. Nah, di pembahasan ada itu. Di pembahasan ada kelompok ini mengatakan sini. Nah, sebenarnya yang ini, stressing kita yang ini. Nah, ini yang saya beri tanda ini. Nah, sebenarnya sini. Karena sudah, artinya kelompok ini sudah berangkat dari masalah isu yang diambilnya adalah pemilihan atau seleksi ya Bu Dewi ya. Seleksi Pak. Paskibraka ya. Nah, seleksi anggota Paskibraka, dia mengambil tempatnya di tempat Bu Dewi, Kesbangpol Muara Enim, ya gitu ya. Ya, tempat-tempat untuk jadi sampelnya itu di tempat Paskibraka. Nah, ada tadi Bu Dewi dan mewakili kelompoknya memaparkan bahwa keterlibatan stakeholder di situ ada Kesbangpol itu sendiri. Nah, akan lebih bagus lagi Bu Dewi kalau Kesbangpolnya kan ada bidang apa saja yang terlibat di situ. Oh ya, baik. Nah, gitu. Kemudian dari TNI bisa diinikan lagi, bisa dikerucutkan lagi. TNI kan masih luas. Mungkin dari Kodim berapa gitu ya, Kodim. Kodim ya, dari Kodim 0404 Pak. Kemudian dari Polri, Polres Muara Enim ya Bu ya. Kemudian tenaga kesehatan bisa jadi mungkin kesehatan. bisa dikerucutkan lagi. Oh baik, Dinkes. Muara Enim. Dinkes Kabupaten Muara Enim. PPI. Ini PPI ini organisasi Bu ya. Organisasi Purna Paskibraka Indonesia. Jadi yang jadi organisasi bisa. OPD, nah OPD juga masih terlalu umum Bu. Jadi OPD-nya bisa jadi Bu langsung sebutkan saja. Misalnya di Dispora Kabupaten Muara Enim, Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim gitu. Sama dengan kesehatan tadi kan. Nah, gitu. Nah, itu yang saya bilang kemarin itu di jaring kerja. Kita membangun jaring kerja itu kolaborasi antar organisasi. Jadi yang dibuat Bu Dewi ini antar organisasi, Bu Dewi CS ini ya, yang Bu Dewi ini antar organisasi. Artinya ada organisasi bidang ini di Kesbangpol, ada Kodim, ada Polres, ada Dinas Kesehatan dan Dinas TNI, olahraga. Juga ada PPI. Nah, intinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuat jejaring kerja, betul sekali apa yang dikatakan kelompok 1 ini. Bukan hanya di organisasinya organisasi pemerintahan. Ada juga yang disebut dengan NGO, ya, non-government official atau organization. Nah, di sini misalnya Ibu Dewi mengatakan di PPI. Nah, di kelompok saya mengatakan PPI. Itu kan non-government kan, organisasi pemerintahan. Artinya sudah memenuhi apa yang saya inginkan, sudah menganalisis keterlibatan dari stakeholder dalam isu yang diambil peseleksi Paskibraka ini. Nah, cuma ada yang belumnya. Ini kan baru di organisasi. Sekarang dari personalnya Anda enggak, Bu? Dari personalnya. Artinya ke perseorangannya, ke orangnya siapa?
Ada enggak, Bu? Oh, data orangnya ya? Ya, Pak ya. Orangnya tapi jabatannya, Bu. Nah, misalnya di Kesbangpol kan tadi ada bidang. Nah, Ibu bisa masukkan Ya, misalnya bidang apa di sana? Bidang Ibu kan sebagai istilahnya tuh pilot apa ya. itu? Idwasban, Ya, bidang Ibu sebagai pengampu. sebagai pelaksana lah. Pelaksana kan di bidang Ibu kan. Nah, ada bidang lain ada enggak terlibat, Bu? Nah, Ada gitu. Pak, karena kalau pekerjaan ini ketika keluar kita bukan lagi membawa kerja bidang Pak, tapi badan yang kami bawa, Kesatuan Bangsa dan Politik. Jadi semua bidang itu terlibat di sini. Nah, Oh, gitu. memang di Itu sini tidak dimasukkan. muncul Pak. Sebenarnya kalau di SK-nya ada apa tuh Pak? SK kepanitiaan dan panitia seleksinya ada. Oke, baik. Ya, Nah, Bapak Ibu, itu ya Bapak Ibu ya, artinya ada. Cuma mungkin ini belum dimasukkan saja dari kelompok 1 ya, tapi sebenarnya ada ya ya, Bu ya. ada Pak. Nah, kemudian ada lagi, apakah mungkin dari perseorangannya siapa? Misalnya gini, misalnya untuk OPD di Dinas Kesehatan misalnya. Nah, Ya, bisa jadi di yang ini dia mengambil stakeholder ini dari tempatnya Bu Dewi ini, itu Dinas Kesehatan bidang apa yang dihubunginya? Misalnya bidang tenaga medis apa? Bidang ya kesehatan. ada Pak, ada tenaga medis, ada dokter, ada perawat. Nah, Ya, dokter. nama-namanya ada, tapi karena kami pikir ini apa belum terkait dengan ini, ternyata kami yang salah menafsirkan, berarti orangnya maksud Bapak kan juga dimasukkan ke sana. Ya, jadi Ya, ada bisa organisasinya, bisa juga orangnya. Tapi ya, orangnya bukan orang pribadi ya Bu ya. Maksud saya jabatan ya, selaku jabatan Pak. Nah, jadi misalnya kabit apa gitu di Ya, ya, selaku jabatannya. Ya, seperti tadi misalnya Ibu katakan Kodim. Mungkin di Kodim itu ada seksi-seksinya atau apa itu ya yang ya berhubungan. ada. Ya, Gitu. Itu Bu. Oke, ya itu sudah masuk. Kemudian yang kedua, untuk komunikasi sudah ada, tapi perlu diperjelas lagi, Bu. Itu kan ada di efisiensi organisasi, mempercepat komunikasi antara panitia seleksi pusat dan daerah. Ada itu kan? ya, Tadi kan saya katakan kita kaitkan dengan substansi modul strategi komunikasi sektor publik. Nah, mungkin Ibu bisa kelompok ini bisa ke lebih luas lagi bagaimana membangun strategi komunikasi dengan stakeholder yang terlibat ini, Bu. Nah, gitu ya. Nah, bisa dilihat di modul komunikasi itu kan ada strategi komunikasi. Bisa diambil dari situ. Mungkin ya. bisa jadi ketika misalnya pihak Ibu yang sebagai pelaksana ini berhubungan dengan Dinas Kesehatan, berbeda strategi komunikasinya dengan Kodim misalnya. Ya, ya. Gitu. Mungkin di Dinas Kesehatan bersifat persuasif, mungkin di Kodim bersifat apa gitu. Kopolres bersifat apa gitu. Itu, Bu. Ya, nah Bapak Ibu semuanya yang tergabung dalam kelompok 2, kenapa saya memberikan tugas ini? Kemarin sudah saya katakan bahwa mata pelatihan yang ada di agenda kedua ini itu bersifat aplikatif. Artinya Bapak Ibu akan terapkan di rancangan aksi perubahan nanti. Nah, gitu. Makanya saya arahkan tugasnya seperti itu. Jadi seandainya ini seandainya saja Ibu Dewi aksi perubahannya mau mengambil tentang isu seleksi paskibraka ini, paskibraka ini, maka menganalisis stakeholder seperti yang saya katakan tadi. Oh ya, baik. Secara orangnya, oknumnya, tapi bukan namanya ya, jabatannya. Jabatannya Pak ya, ya Kemudian baik. strategi komunikasi apa yang digunakan. Ya. Nanti itu dimasukkan dalam rancangan aksi perubahan, Bapak Ibu. Ketika Bapak melakukan aksi perubahan dimasukkan Ya. itu. Ya. Oh, saya nanti akan misalnya stakeholder saya yang terlibat ini. Saya menggunakan komunikasi ini gitu, Bu. Ya. Nah, secara garis besar nanti di agenda keempat kita ketemu lagi di agenda keempat, saya akan menjelaskan lebih detail tentang aksi perubahan, Bapak Ibu. Tapi ini tidak apa-apa saya sentil sedikit ya, karena ini kaitannya dengan agenda kedua. Nah, nanti bisa Ibu bagi stakeholdernya, bisa internal, bisa eksternal, di dalam organisasi dan di luar organisasi. Tadi sudah saya katakan juga bisa dibagi juga yang organisasi pemerintahan dengan non pemerintahan. Nah, ada PPI, mungkin Ibu menghubungi juga PMI mungkin. Kalau ada apa mungkin kan? Ya. Mungkin ini perkiraan saya saja, Ibu yang lebih tahu kan? Ya. Kalau menurut Ibu tidak ada, jangan dipaksa, Bu. Saya hanya benar. Berspekulasi saja. Mungkin ada hubungannya gitu ya. Oke. Yang jelas sudah masuk satu, yaitu PPI tadi, Purna Paskibraka Indonesia. Itu organisasi bukan profesi ya, organisasi alumni Paskibraka, Bu ya. Paskibraka. Oke, baik.
Untuk kasih, kelompok Bapak. 1, mari sama-sama Terima kita kasih, Pak. tepuk salut. Salut, 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 salut. salut. Terima Hai. kasih, Bapak. Oke, sama-sama Bapak Ibu. Silakan kelompok 2. Dodi. Waduh, Bu Heni langsung nunjuk dari Ibrat. Ya. Oh, aduh. Oh, mati. Benar, Pak. Nggak ada alasan lagi, Dot. Kau tadi ada alasan ada motor, razia motor. Alasan mati lampu. Sekarang apa lagi? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Maksudnya Oh, sudah sudah. Udah lembur Pak dia Pak. Kasihan kalau udah disajikan. Pak. Oh iya. Iya. Dia meracun. Perjuangannya, Pak. Perjuangannya, Pak. Spot jantung nunggunya Pak. Jadi Bapak Ibu Iya. dari kita belajar agenda kedua, Bapak Ibu mungkin sudah bisa mengambil bayangan aksi perubahan nanti bentuknya akan seperti apa, ngambil seperti apa gitu. Ya, ya, terbayang, Pak. Udah bayang ya? Bu Dewi, Artinya, Bu Dewi lah semangat Pak. Bayang, senang. Sekarang kebayang, Pak. Begadang sampai jam 12. Habis Zoom lupa lagi Kak ya? Yang Ya, nomor? Iya, habis Zoom lupa, Pak. Dan coba. apa lagi? Tidak, artinya gini, kelompok 1 sudah memberikan contoh yang bagus, artinya dimulai dari isu. Kan kita membuat aksi perubahan kan dari isu, kita membaca situasi dulu. Nah, gitu. Ya. Nah, gitu. Artinya apa sih yang isu yang akan diselesaikan segera ini ya gitu. Yang mendesak. Pak Ariel. Ya, Pak Ariel boleh menambah. Oh, Pak Ariel, boleh, tidak silakan, mesti Pak harus Firman ya. aksi perubahan. Maaf, ini sebenarnya belum kan, tapi Ya, boleh, nggak apa-apa. berhubung sudah dibahas sedikit terkait aksi perubahan itu nggak mesti harus menggunakan aplikasi, Pak Ariel. Terima kasih. Right. Betul, Pak. Betul. Betul. Jadi aksi perubahan itu, aplikasi itu hanya merupakan alatnya saja. Yang itu prosesnya. Ya. Jadi bisa hal-hal yang baru, inovasi, tapi tidak berbentuk aplikasi bisa. Nanti saya jelaskan lagi, nanti saya ulang lagi untuk kelompok lain juga ya, tapi kelompok ini sudah saya kasih tahu. Nanti saya ulang lagi di kelompok yang lain karena nanti gabungan aksi perubahan itu bisa dia aplikasi yang baru atau dia penyempurnaan dari aplikasi yang sudah ada, Pak Firman. Misalnya di tempat Pak Firman di BPKAD itu sudah ada aplikasi bikinan Pak Firman. Misalnya di sistem pelayanan, Pak. Sistem pelayanan sudah ada. Sistem pelayanan sudah ada. Tapi mungkin menurut Pak Firman pelaksanaan selama ini, kayaknya ini ada hal yang kurang ini. Kayaknya ada yang perlu ditambahi. Itu bisa jadi aksi perubahan, Pak. Penambahan fitur. Iya, Pak. Oke. Ya, bisa. Iya, Pak. Paham, Pak. Makasih, Pak. Jari Kak Firman. Semangat sekali Pak Firman ya. Bukan, Pak. Ada sudah pembicaraan kemarin dengan teman-teman. Apakah menggunakan aplikasi atau enggak itu, Pak? Iya, enggak, Pak. Karena kan kemarin presiden kita yang sebelumnya Jokowi kan sudah mengatakan bahwa sudah banyak aplikasi kan? Ya terlalu banyak. Ya, satu aplikasi, Pak. Pak Zeno itu Pak yang paham, Pak Zeno. Oh ya, orang Kominfo ya Bu Dewi. Iya, Pak. Iya. Enak Pak Zeno, dia tinggal comot aja Pak Zen. Iya. Aplikasi ini yang mana ini yang mau perbaiki gitu. Oke. Silakan Dot. Dot. 5 menit ya waktunya ya. Maksimal 5 menit. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Izin Pak, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan tugas kelompok kami yang mana fokus kami itu saat ini tentang peran komunikasi antar pegawai dalam meningkatkan kualitas kinerja di organisasi, Pak. Sama kayak kemarin Pak yang kata saya ada kayak gap-gapan gitu loh Pak. Jadi mungkin kami ngambil tentang komunikasi dulu Pak. Jadi komunikasi yang efektif antar pegawai dalam sebuah organisasi pemerintah atau lembaga sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional dan peningkatan kualitas kerja. Di banyak instansi, kualitas pegawai seringkali dipengaruhi oleh berbagai alur komunikasi terjadi di antara mereka. Komunikasi yang baik dapat menciptakan sinergi antar departemen, memperjelas tujuan bersama, serta meningkatkan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sebaiknya, komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahpahaman, penurunan produktivitas, serta menurunnya kualitas pelayanan publik yang dihasilkan oleh pegawai itu sendiri.
Oleh karena itu penting untuk menilai dan meningkatkan kualitas komunikasi antar pegawai dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan. Rumusan masalahnya, bagaimana komunikasi antar pegawai dapat mempengaruhi kualitas kinerja di tempat kerja. Nah, ini kan yang kemarin Pak yang pernah saya bahas. Mungkin kan karena kita seluruhnya pegawai di sama ya Pak. Kalau untuk komunikasi kan pasti nggak mungkin kalau dibilang nggak ada di tempat saya, itu pasti ada Pak, walaupun tidak nampak dan tidak mau disampaikan. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh pegawai dalam komunikasi satu sama lain? Bagaimana cara meningkatkan komunikasi antar pegawai untuk mendukung peningkatan kualitas pegawai di suatu organisasi? Apa dampak dari komunikasi yang buruk terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai? Pembahasannya, komunikasi antar pegawai dalam suatu organisasi, pemerintah, atau lembaga sangat mempengaruhi produktivitas dan kualitas kerja. Komunikasi yang efektif memungkinkan pegawai untuk kerjasama dengan lebih efisien. Ini kalau secara teori ya Pak ya, komunikasi yang efektif mungkin pegawai untuk bekerja sama. Tapi kadang-kadang di lapangan kata bekerja sama itu mungkin perlu kita garis bawahi Pak. Ya, kalau di tempat saya pribadi Pak, masih ada pilih-pilih gitu Pak. Bekerja sama dengan efisien mengurangi kesalahan dan mempercepat pengambilan keputusan. Sebaiknya komunikasi yang tidak lancar atau buruk bisa menyebabkan ketidaksepahaman, konflik, dan keterlambatan dalam penyelesaian tugas. Hambatan yang sering dihadapi dalam komunikasi antar pegawai antara lain perbedaan pemahaman, kurangnya saluran komunikasi yang jelas, dan budaya organisasi yang tidak mendukung interaksi yang terbuka. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk memperbaiki komunikasi seperti melalui pelatihan, komunikasi, penggunaan teknologi yang memadai, dan penciptaan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi, atau mengadakan kegiatan dalam artian kayak kalau di perusahaan itu Pak, family gathering. Nah, tapi nggak tahu Pak, kalau untuk pemerintah kayaknya nggak boleh Pak. Nah, kami dari permasalahan ini kami menganalisis menggunakan analisis SWOT Pak. Jadi menurut analisis SWOT peluangnya penggunaan teknologi yang semakin berkembang untuk memfasilitasi komunikasi lebih efisien. Adanya kesempatan untuk mengadakan pelatihan komunikasi yang dapat meningkatkan keterampilan pegawai dalam berinteraksi, kemampuan untuk menciptakan budaya organisasi yang lebih terbuka dan transparan. Ancamannya, ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan teknologi baru yang dapat menghambat komunikasi, konflik internal, atau persaingan antar pegawai yang dapat mengganggu kelancaran komunikasi. Konflik internal ini Pak, kalau bahasa dusunnya itu Pak, tidak senang jika uang maju, tidak senang jika uang berkembang. Itu Pak. Ada itu Pak. Keterbatasan anggaran yang dapat menghambat upaya pelatihan komunikasi pegawai. Dua ancaman. Pulang ke sini. Ini kebalik ini. Kekuatan, adanya pegawai dengan kompetensi yang baik yang mampu bekerja secara mandiri maupun tim. Teknologi komunikasi yang memadai seperti email, internet, aplikasi, serta alat komunikasi yang lainnya dapat memperlancar komunikasi. Komitmen organisasi itu dapat meningkatkan kualitas kerja melalui komunikasi yang efektif. Kelemahannya, kurangnya pelatihan, adanya ketidakseimbangan, sama budaya kerja yang kurang mendukung komunikasi terbuka dan kolaboratif. Menutup, kemungkinan komunikasi antar pegawai memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas kerja dan pelayanan di suatu organisasi. Dengan komunikasi yang efektif, pegawai dapat bekerja lebih efisien, meningkatkan sinergi antar departemen, dan mempercepat pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi hambatan yang ada dalam komunikasi terus mencari cara untuk meningkatkan kualitas komunikasi antar pegawai. Melalui pelatihan, penggunaan teknologi yang tepat, penerapan budaya kerja yang mendukung kolaborasi, kualitas pegawai dapat terus ditingkatkan dan pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Terima kasih. Mungkin ini Pak yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Dan kami mohon pencerahannya dari Pak Kos Arif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Dot. Pencerahan kayaknya cling ya.
Oke, baik. Sebelum saya tanggapi ke hasil diskusi kelompok 2, kelompok Pak Dedi, Pak Dodi, Pak Firman, dan Bu Heni. Silakan tanggapan dulu dari kelompok 1 dan 3. Silakan. Ayo. Bagus, Pak. Bagus. Bagusnya di mana? Ini kelompok Pak Zeno kan belum maju. Kalau aku mengkritik nanti kelompok kami dikritik pula. Ya. Oke. Bagusnya di mana, Zen? Pak Zeno? Bagus di analisanya, Pak. Oh, di analisanya. Iya. Gimana nih Pak Zen? Ada yang mewakili gitu maksudnya? Oke. Bagus di analisanya. Kalau pesan sponsor itu ya, dari Zeno tuh ya. Sponsorin mereka tuh, Pak. Ngapa udah di unmute itu dan? Ada yang menunggangi ya Bu Heni ya, makanya Iya, saya caknya bilang tuh. bagus ya Bu Heni ya. Oke. Oke, yang lain. Oke, menurut Pak Zeno bagus. Pak Zeno dari kelompok 3, dari kelompok 1 gimana nih? Bu Dewi, Bu Tuti dengan Pak Dedi. Jadi, Hmm. Menurut Pak Dedi atau menurut Bu Dewi atau menurut Bu Astuti, Tuti. itu titik. Nama si jelita. Wah, ada lagunya kan, Astuti. Halo Bu Tuti. Kemana Bu Tuti ini? Kemana Bu Tuti? Mati lampu Bu Tuti. Saya ingat Unmute yuk. teman-teman saya namanya Astuti ya. Itu Iya, Pak. kalau dia tidak muncul itu atau dia ngomongnya beda, sering dibilang oleh teman-teman tuh, wah ini Asli tukang sesuai tipu dengan gitu, namanya Pak. gitu. Ya, asli tukang tipu, makanya Astuti. Tapi Baru bukan tahu Astuti. asli. Kalau Bu Tuti ini baik kok, baik Iya, ya. Pak. Sesuai dengan iya, baik, Pak. Aman, Pak. Aman, Bu Heni, Pak Dodi, Kak Iya. Firman, aman. Aman. Baik Pak, baik Pak. Mohon Iya, Sudah perkenan teruji Pak, kalau sudah teruji. Ayunda, izin. iya izin ya kalau melihat dari paparan dari Pak Dodi, sebenarnya secara materi sudah masuk kepada coba lihat yang jaringan kerjanya, istilahnya dia melibatkan beberapa stakeholder Ya. seperti itu. Terus di mana jaringan kerja itu mempunyai kaitannya dengan komunikasi yang baik dan efektif sehingga menimbulkan budaya kerja yang baik seperti itu, Pak. Jadi kalau untuk nilai mungkin sudah memenuhi syarat dari apa yang dipaparkan oleh Pak Ariel, sudah jejaring kerjanya sudah ada, terus komunikasi yang bagus sudah efektifnya sudah ada. Eh, lumayan Pak, jadi 90 lah Pak. Wah. Oke, thank you Bu Astuti. Oke, terima kasih Pak. Ya, Ya, baik. Nah, untuk kelompok 2, kelompok Pak Dodi, tadi siapa? Pak Dodi, Pak Firman, dan Bu Heni, berangkatnya sama seperti kelompok 1 tadi. Dari isu apa yang mau diangkat ya, isu yang mau diangkat. diangkat Ya. Pak, ya. Ada ya. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dodi tadi isunya gap tadi ya, gap. Ya, untuk menarik itu kan bisa dari gap ya, melihat gap. Gap itu kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi gitu. Terjadi ya. Kondisi ini dan kondisi yang diharapkan. Nah, dari situ kelihatannya kayaknya perlu gapnya adalah komunikasinya yang belum begitu optimal. Kira-kira gitu ya. Saya menyatakan dengan kata lain ya. Oke, jadi dia bagaimana membangun komunikasi itu. Tapi ada tapinya ini. Ada tapinya. Saya belum melihat ya kalau kita bandingkan dengan kelompok 1 tadi stakeholder yang terlibatnya apa di sini? Baik internal maupun eksternalnya. Kalau stakeholdernya Pak, kalau untuk komunikasi kan mungkin kita termasuk jika kepemimpinan gini kan termasuk Pak, dalam artian jadi pemimpinnya diajarkan untuk bagaimana cara memanage anak buahnya, berarti membuat komunikasi atau kan kadang kan Pak kalau pegawai ini kan Pak
Hmm. Nah, kalau sekretaris kan Pak, saya ini kan lebih banyak ke bagian keuangan dan ke bagian SDM Pak. Hmm. Saya lebih fokus ke kepegawaiannya Pak. Kalau untuk sekretariat kan camat yang megang kendali. Hmm. Hmm. Kalau untuk komunikasinya stakeholder itu bisa dari badan kepegawaian Pak. Karena kan ada diklat tentang komunikasi interaktif. Kalau di Humas Protokol itu ada Pak tentang komunikasi, tapi mereka bukan komunikasi dalam artian membangun. Jadi kayak ini pelatihan komunikasi Pak kalau di Humas Protokol. Oke, oke, oke. Ya, jadi di sini yang terlibat adalah dari eksternalnya BKPSDM ya Pak ya? Ya Pak. Menurut kelompok Pak Dodi ya. Jadi di BKPSDM. Nah, paling nanti untuk kedepannya ini ditambah lagi seperti yang saya sampaikan di kelompok satu tadi ya, ada stakeholdernya internalnya siapa, eksternal siapa, secara organisasi maupun personal. Bidangnya kabinnya misalnya kabin apa gitu. Atau misalnya camat misalnya, camat apa gitu. Misalnya camat yang ada misalnya camat Benakat misalnya. Ya. Benakat ada ya, camat Benakat misalnya atau camat apa gitu ya. Jadi dimasukkan jabatannya. Nah, kenapa saya masukkan jabatan bukan orangnya? Kalau orangnya itu bersifat pribadi. Makanya kalau jabatan itu siapapun nanti orang yang menduduki jabatan itu ya tetap kita jadikan stakeholder. Nah, jadi kita tidak menyebutkan namanya siapa gitu. Ya, oke. Ya Pak. Tapi kita masukkan ke kabin apa atau misalnya camat misalnya atau siapa kabak dan seterusnya gitu ya. Oke, ya baik. Nah, kemudian untuk strategi komunikasinya juga dipertajam lagi. Nah, sama seperti yang di kelompok 1 dan kelompok 2 ini sama-sama menggunakan SWOT. Nah, salah satu analisa SWOT itu salah satu penggunaannya adalah kita gunakan ketika kita ingin menentukan strategi penyelesaian masalah. Ah, gitu. Coba Dot di slide 8 dan slide 9 Dot, coba di. Nah, itu, ya. Nah, jadi kan misalnya itu kan ada strength, kekuatannya, kemudian ada kelemahan. Nah, kalau kita buat itu kan nanti kita gabungkan dengan yang slide 9 apa misalnya. Nah, itu kan ada peluang dan opportunity. Misalnya gini, di peluang adalah penggunaan teknologi yang semakin berkembang. Coba dilihat di yang satunya lagi, yang di atasnya lagi, yang di kekuatan adanya pegawai dengan kompetensi yang baik. Nah, itu kekuatannya ya. Nah, ini strategi kalau kita mau menggabungkan dua strategi kita menggabungkan dua hal ini, kekuatan dan peluang, maka apa sih yang akan kita lakukan? Misalnya ini, adanya pegawai yang kompetensi yang baik, sedangkan peluang tadi apa? Peluang tadi di ke bawah lagi ke bawah tadi penggunaan teknologi semakin berkembang. Teknologi Pak. Jadi strategi kita bisa memanfaatkan kompetensi pegawai yang baik dalam menghadapi dalam penggunaan teknologi yang semakin berkembang. Nah, itu maksud saya. Jadi ketika kita merumuskan strategi, ya, merumuskan strategi. Itu bisa. Jadi kita bisa menggabungkan namanya SW. SW itu strength and strength and opportunity, SW strength and weaknesses. Jadi kayak bukan jauh hari window ya. Jadi ada tabel nanti ada antara vertikal dengan horizontalnya itu kita gabungkan. Oke, baik, terima kasih kelompok 2. Mari sama-sama untuk kelompok 2 kita kasih tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya. Terima kasih Pak. Lanjut kita ke kelompok 3. Kelompok 3 ini boy band ya, kelompok 3 ya. Boy band. Boy band. Pak Herman, Pak Manik, dan Pak Zeno. Siapa yang jadi vokalisnya? Oke, terima kasih Pak Doktor Alamsa Saril dan rekan-rekan di kelompok 1 PKA 2025. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri Herman Sah, Pak Manik Seno dan Pak Zeno akan memaparkan tugas kelompok yang diberikan dari Pak Kus. Untuk itu kami silakan kepada rekan kami Bapak Zeno untuk menyampaikan paparannya. Oke. Ya Pak, kencang Kak. Silakan lanjutkan saja Pak Zeno, saya menyimak. Oke Pak.
Kok tidak muncul ini ya? Oh Susahnya ini. kami undang itu ketika Nah, muncul, muncul. Ini muncul lah. Belum, belum. Nah, muncul, muncul. Muncul ya? Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami dari kelompok satu, sub kelompok tiga, yaitu Kak Hermansyah, Kak Manik, dan saya memaparkan terkait jejaring kerja di bidang Kominfo, di bidang pengelolaan komunikasi publik, Kominfo SP Kabupaten Muara Enim. PowerPoint-nya buka dulu, Pak Zeno, buka dulu poin-poinnya, buka dulu. Belum dibuka, Terbuka tak? belum terbuka, belum terbuka filenya. Harap Masih di maklum, Pak folder. Zeno belum begitu terampil membuka, Pak Zeno. Beda dengan Pak Firman atau Pak Herman. Oh iya, Pak. Menutup juga belum bisa, Pak, Pak. Iya, makanya harap maklum dia Pak Firman ya. Filenya dibuka dulu, Zen. Oh, filenya yang dibuka, Bu Heni ya. Saya kira Iya, apa? Zen. Ini Bu. Pak Zen, Sudah? kopi dulu Pak Zen. Ah, itu. Kopi dulu Pak. Pinter Pak Zeno buka. Sudah? Siapa lah yang ngajarinya ya? Biar bisa pintar. Dodi lah yang ngajarinya ya. Ada. Ada, Pak. ada. Nah, Ada Pak Zeno. Sebelumnya ini kami buat sangat simpel Pak ini Pak Ariel karena keterbatasan waktu semalam. Yang penting kita sudah mengerjakan karena sudah mepet sekali waktunya. Jadi setelah diskusi dengan kakak yang lain Pak Manik dan Pak Hermansyah ternyata kita mengambil kasus di jejaring kerja di bidang saya di bidang pengelolaan komunikasi publik Diskominfo SP Kabupaten Muara Enim. Jadi memang di dalam suatu organisasi pasti terdapat jejaring kerja kan Pak. Nah di sana individu ataupun satuan tugas itu tidak akan bisa berdiri sendiri dan mencapai tujuan tanpa adanya jaringan kerja. Nah oleh karenanya diperlukan jaringan kerja yang solid dan kuat agar bisa mengoptimalkan tujuan yang hendak dicapai. Nah jejaring ini biasanya sudah ada, cuman terkadang kita memang membutuhkan suatu koneksi, kadang terpecah-pecah, terpisah-pisah antar eh, organisasi, antar unit. Namun bagaimana keberdayaan seorang pemimpin itu untuk bisa menghubungkan antar antar jejaring itu sehingga membuat suatu organisasi bisa berjalan dengan baik. Nah, dalam kasus kami di bidang komunikasi Kominfo juga pasti memiliki jejaring kerja yang menghubungkan antar individu, kelompok, dan instansi sehingga memiliki pola kerja yang sama dan memiliki pola kerja sama dan pengawasan seperti itu. Nah, dari dalam Perbup Muara Enim nomor 18 tahun 2003 tentang susunan kedudukan tupoksi Diskominfo terdapat 4 bidang yang saling terkait, yaitu bidang persandian dan keamanan informasi, bidang pengelolaan data informasi dan statistik, bidang penyelenggaraan pemerintahan elektronik, dan yang terakhir ini bidang saya pengelolaan komunikasi publik. Nah, sesuai eh, Perbup itu bahwa tugas publikasi menyebarluaskan informasi ataupun pesan-pesan terkait kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah kepada masyarakat melalui media komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan kelompok komunikasi publik itu berada di bidang pengelolaan komunikasi publik. Maka dalam kasus ini saya mengambil kegiatan ke publikasi, Pak. Dalam kegiatan publikasi itu pasti kami terhubung dengan beberapa stakeholder lainnya untuk melaksanakan kegiatan publikasi itu. Nah, secara singkat seperti ini struktur organisasi bukan Kominfo ini struktur organisasi bidang pengelolaan komunikasi publik ada kepala dinas, kepala bidang, terus di bawah kepala bidang itu ada sub-sub kegiatan yaitu sub kegiatan media komunikasi publik. Nah, itu ada sumber daya manusianya ada 3, ada peranata humas, analis publikasi, peranata komputer terampil, kemudian di seksi pengelolaan komunikasi kelompok publik itu ada peranata humas juga, ada fasilitator pemerintahan, dan yang terakhir ada sub pengelolaan kemitraan komunikasi publik itu ada peranata siaran ahli muda dan analis kemitraan. Nah, dalam hal eh, kegiatan publikasi yang sesuai dengan tupoksi yang diberikan kepada kami, maka saya mencoba membuat pemetaan stakeholdernya, Pak. Siapa-siapa saja yang terlibat di dalam jejaring kerja tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini saya buat, Pak. Jadi ada
jadi ada Kabit Pengelolaan Komunikasi Publik ini di tengah. Nah, dalam dalam alur pelaksanaan publikasi itu pasti ada staf peliputan. Staf peliputan ini dia berkoordinasi dengan Peranata Humas yang melaksanakan kegiatan komunikasi publik. Nah, ada juga pihak eksternal Prokopim. Kami mendapatkan informasi tentang kegiatan-kegiatan dari pemerintahan, dari protokol, dari humas pimpinan. Kemudian ada juga OPD Informan. OPD Informan ini juga terhubung dengan Kabit langsung untuk meng-cross-check kegiatan itu, Pak. Nah, ada juga analis publikasi. Analis publikasi ini setelah berita sudah jadi, ada staf saya juga melihat, mengecek kesesuaian dalam publikasi baik pra maupun pasca. Nah, ada juga wartawan. Nah, wartawan juga terhubung dengan Pimpred dan juga terhubung dengan Peranata Siaran Kemitraan Komunikasi Publik. Peranata siaran ini membidangi radio, Pak. Nah, kemudian Kabit ini juga berkoordinasi dengan uh, Pimpred, ada juga dengan Dewan Pengawas, Pak. Kita punya Dewan Pengawas Penyiaran untuk mengoreksi, mengawasi kegiatan publikasi kami. Ada juga Pak Kadin dan uh, bi- salah satu bidang yang paling terkait untuk publikasi di Kominfo itu bidang pengelolaan data informasi dan statistik dan pengelolaan statistik Pak PDIPS seperti itu. Jadi kami mendapatkan informasi baik itu seperti cross check misalnya harga cabai terus cross check harga inflasi segala macam itu ngambil datanya di bidang PDIPS seperti itu Pak. Jadi jejaring ini menciptakan suatu apa ya self reinforcing mechanism. Jadi mekanisme yang dengan sendirinya itu memperkuat berjalan seperti itu Pak. Cuman kalau tidak kalau tidak dapat dijembatani dengan baik, bukan menguatkan, justru bisa melemahkan kegiatan publikasi itu tadi. Jadi unsur-unsur dalam jejaring ini sangat penting menurut saya dalam menyukseskan menyukseskan publikasi yang kami laksanakan Pak. Jadi ada yang mengambil menghasilkan, terus ada yang mengawasi, ada yang mengeksekusi seperti itu kurang lebih yang kami buat Pak. Demikian cuman itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak Dr. Alam Saril dan rekan-rekan dari kelompok 1. Waalaikumsalam ya. Silakan Pak Herman. 2025 kami telah menyampaikan tugas kelompok kami yang telah disampaikan oleh rekan kami Bapak Zeno. Silakan kepada Pak Dokter dengan kawan-kawan untuk memberi masukan ataupun saran demi lebih baiknya tugas kami ataupun tugas kerja kami ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sudah dibuka kerannya sama Pak Hermansa. Kalau ada tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, jangan-jangan inilah diancam nih sama Zeno ini. Awas ya. Ngomong ya. Oke. Sudah sangat bagus, Pak. Oh, gitu. Ya, Ya. karena kalau memang di Kominfo itu kan pekerjaan jejaring itu kan sepertinya punya Kominfo, Pak. Oh, gitu. Ya, iya, gitu. Oke. Baik. Saya sependapat dengan Bu Dewi, di kelompok 3 ini sudah tergambar jejaring kerjanya ya. Jejaring kerjanya. Mungkin bisa ditayangkan lagi, Ya. Zen? Jejaring kerja tadi, Zen? Yang jejaring kerja tadi. Ya. Nah, cuma saran saya nanti pada saat pembuatan rancangan autorisasi, rancangan aksi perubahan misalnya, ketika menggambarkan jaring kerja, mungkin bisa dikasih kode. Kode maksudnya gini, Zen, misalnya dan yang lainnya ya. Misalnya Prokopim kan itu eksternal ya, di luar dari Kominfo kan? Ya Pak. Ya, Nah, di mungkin bisa luar. dikasih warna apa gitu. Nah ya, nanti untuk yang internal mungkin 2 warna. Nanti di bawahnya berketerangan bahwa stakeholder internalnya misalnya Peranata Peranata Humas gitu. Peranata Humas. Peranata Siaran Kemitraan dan sebagainya. Nanti yang Prokopim misalnya eksternalnya gitu.
Bisa jadi seperti itu. Nanti ada tingkatan lanjutan, nanti ada tingkatan pengaruhnya, kemudian ya posisinya. Nah, ya. Hubungan vertikal horizontalnya juga Pak ya? Iya, betul. Apakah dia hubungan hierarki ataupun hubungan secara komando atau apa gitu ya? Iya Pak. Atau sebatas hubungan koordinasi. Ya, Hmm. oke. Kemudian coba dilihat lagi, misalnya gini, Prokopim itu ke Pranata Humas ya, kayak ada hubungan itu ya, kayak itu Iya Zen ya. Pak. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah analis publikasi atau Pranata siaran kemitraan komunikasi publik juga ada semacam koordinasi atau apalah ke Prokopim? Menurut Zeno, ada? Tidak Pak, yang berkoordinasi itu Pranata Humas Oh Media gitu. Komunikasi Publik. Dia subkoordinasi X Excellent 4 itu Pak, Kasih Media Komunikasi Publik yang Gitu. berhubungan dengan Prokopim Pak. Jadi cuma itu yang berhubungan ya? Ya cuman kalau secara pertemanan seluruh staf ini Oh, ya, berhubungan. pertemanan. Nah, Oke, tapi ini hubungan kerja. ya. Hubungan Kalau kerja. pertemuan hubungan kekeluargaan ya. Zena. Iya. Oke. Ya. Nah, terus ini kan dan semuanya itu sudah benar Zen. Jadi yang jadi project leadernya, yang jadi nanti yang ininya kan dari tempatnya Zeno kan, Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik kan. Iya Pak. Nah, artinya semua garisnya, semua stakeholder ini terkonek di situ. Saya lihat ada Ya, itu ya. Nah, gitu kan. kecuali wartawan Pak. Jadi Zeno menghindari ketemu wartawan, maksudnya gimana? Cukup Bidangnya lain, Pak. Bidangnya lain dia. Oh, bidangnya lain. nggak Ya. cukup Beda cukup bidangnya. subkoordinatornya saja Pak. Ah, gitu. Cuman kalau pertemanan sering Pak. Cuman Oh, kalau benar hubungan sering. hubungan apa surat Informal meminta ya. administrasi langsung ke ini ke subkornya ya Pak. Di pengelolaan komunikasi ini kayaknya lebih banyak ke ini publikasi ya Pak Zeno. Oh, iya. Ya. Nah, jadi ini sudah pas lah. Jadi maksud saya nanti di center, di tengahnya itu benar Pak Zeno, Kabid Pengelolaan Komunikasi ya, yang menjadi leadernya atau project leadernya untuk isu yang diangkat oleh kelompok 3 ini dan ini diwakili oleh kelompok Zeno ya, dari Zeno. Oke. Nah, jadi saran saya untuk kelompok 3 dan kelompok yang lainnya, nanti lihat juga apakah dia punya hubungan, apakah hubungan secara hierarki ataukah dia secara koordinasi atau hubungan secara informal. Mungkin yang maksud Zeno pertemuan tadi informal saja kita kategorikan hubungan informal ya. Nah, kalau dia ada, maka ditarik garisnya. Jadi misalnya ini misalnya saja, yang lebih tahu kan Pak Zeno ya. Saya ambil contoh misal gini, Prokopim itu dia ada juga hubungan misalnya di bidang PDIPS misalnya. Ya, Bidang Pak. PDIPS misalnya ini Zeno ya, ada juga garis koordinasi ke Prokopim. Dia berkoordinasi ke Prokopim. Maka ditarik garisnya, dibuat garis. Ya, dibuat garis ke antara bidang PDIPS dengan Prokopim. Jika ada, ya kan yang lebih tahu kan si Zeno sebagai Kabid Pengelolaan Komunikasi Publiknya. Ya kalau tidak ada ya sudah Anda usah gitu. Nah, Ya, Pak. kemudian untuk garisnya dibedakan, Zen. Jadi misalnya bikin garis lurus seperti ini, buat keterangan garisnya garis apa, hubungan apa. Kemudian bikin garis putus-putus, nah itu maknanya hubungan apa. Misalnya garis lurus itu hubungan hierarki antara atasan dan bawahan. Misalnya di Pranata Humas masuk ke bidang Pak Zeno, maka garis antara Kabid Pengelolaan dengan Pranata Humas garis lurus. Bukan garis putus-putus ya. Nah, ditambah garis putus-putus misalnya dari Pranata Humas ke Prokopim. Nah, itu kan sebatas koordinasi saja mungkin. Maka buat keterangan garis putus-putus itu hubungan koordinasi gitu. Atau kalau misalnya bingung lagi mencari jenis-jenis garis, bisa warnanya saja. Warna garis itu merah, agak ditebalkan merah, maknanya garis apa? Hijau misalnya maknanya apa? Biru maknanya apa? Seperti itu. Ya. Oke, bisa jadi kalau memang Zeno memasukkan hubungan informal atau pertemanan tadi, bisa juga masukkan warna apa, misalnya warna biru, ya, gitu. Sekian dan terima kasih. Kepencet Pak. Untuk Udah itu. Zeno. Nggak apa, that's oke. Ya, jadi gitu ya. Oke, Siap, Pak. ya jadi gitu. Tapi terakhir catatan saya untuk kelompok 3 ini, ya
belum begitu ini ya, isunya masih bukan ngambang ya, masih Ngambang. melebar, masih terlalu lebar ya. Kalau kita bandingkan dengan kelompok satu tadi sudah mengerucut ya. Ya, mereka punya permasalahan, Pak. Punya Kominfo ada permasalahan. masalah. Oh, bukan Bu Dewi, maksudnya Kominfo baik-baik saja katanya. Baik-baik saja. Iya, betul. Yang lain itu sedang tidak baik-baik saja ya, Zen ya. Sedang tidak baik-baik saja. Baik-baik saja semua, Pak. Oh gitu, baik-baik saja. Zeno, tolong klarifikasi Pak Zeno. Iya. Maksudnya punya pokok permasalahan itu, Pak. Pembahasan itu. Oke, gitu ya. Jadi mungkin Zeno nanti bisa dikerucutkan lagi supaya dia lebih menjurus lebih ke apa ya? Tidak melebar, tidak kemana-mana gitu. Ya. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk presentasi individu nanti kita selesaikan dulu kegiatan kita ketiga, yaitu overview agenda kedua, khususnya apa tadi? Perubahan sektor publik, ya. Oke. Izin saya share screen ya. Baik. Tapi sebelumnya ada pertanyaan tentang tugas kelompok tentang jejaring kerja ini. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Ibu. Pak Aril, ya. Ini sudah kemana-mana pikirannya ke aksi perubahan gitu ya, Pak. Ya, Kalau kayak tadi sudah yang bisa, kayak Dewi mungkin sudah agak tenang ya, Yuda. Alhamdulillah Pak, terima kasih. Tenang. Ini Pak, misalnya untuk aksi perubahan itu, apakah ada batasan tertentu ya Pak untuk misalnya keterlibatan pihak eksternal? Karena gini Pak, agak sedikit membayangkan misalnya aksi perubahan itu misalnya kayak di kami, saya bagian keuangan misalnya begitu ya Pak. Ini misalnya ya Pak. Ini Ya. misalnya terkait dengan keterlibatan kami dengan pihak eksternal itu misalnya ke BPJS Kesehatan gitu Pak. Apakah itu nanti tidak terlalu tanda kutip terlalu keluar dan terlalu meluas atau gimana ya Pak ya? Batasannya itu nanti seperti apa maksud saya Pak? Oke. Ya, batasannya kalau Ibu bertanya tentang batasan, ya batasannya itu selagi dia masih dalam lingkup tusinya jabatan Ibu. Nah, gitu. Karena yang kita ambil itu udah berdasarkan tusi kita, tugas dan fungsi kita. Nah, Ibu misalnya sebagai Kabak Keuangan, Ibu ya? Iya. Nah, apakah yang isu yang Ibu ambil itu memang dia bidang tugasnya di Kabak Keuangan, bukan bagian yang lain atau bidang yang lain yang ada di rumah sakit itu? Nah, seperti itu. Nanti kalau memang mau dibatasi lagi, bisa juga ada batasan lagi. Batasan lagi misalnya secara umum ini, nanti dibatasi lagi dalam hal apa gitu. Seperti itu. Kalau misalnya batasan itu terkait hierarki ya Pak, misalnya nih BPJS Kesehatan itu kan kalau lihat kenapa saya ke BPJS Kesehatan Pak? Karena kami di bagian keuangan itu kan ada terkait klaim pembayaran ini atas layanan BPJS ya Pak. Maksudnya apakah jika yang kami batasi pihak eksternal itu cukup misalnya tidak pihak BPJS kantor cabang yang luas melingkupi beberapa kabupaten, cukup dengan kantor kas yang ada di Muara Enim, apakah itu tidak terlalu kecil atau terlalu sempit gitu Pak? Tidak Bu, tidak Bu, tidak. Tidak ya Pak? Tidak Bu, ya. Karena apa? Karena di aksi perubahan itu yang kita lihat adalah prosesnya Bu. Proses bagaimana dia mengelola perubahan, menunjukkan bagaimana dia memimpin. Kan Bapak Ibu kan diklik kepemimpinan. Bagaimana Bapak Ibu memimpin suatu perubahan untuk meningkatkan kinerja di organisasinya. Nah, gitu Bu. Tapi nggak ada batasan tertentu ya Pak. Yang penting belum tadi. ya. Oke Pak, siap Pak. Makasih Pak. Oke Bu Heni, lanjut kita ya. Nah, hari ini kita paparan tentang manajemen perubahan sektor publik ya. Nah, Bapak Ibu, tadi sih di pas setelah kelompok 1, sebentar ya. Kelompok Zeno belum dikasih tepuk salut ya. Pantas Zeno kayak. Oh iya, belum Pak. Iya. Kelompok 3, tepuk salut. Salut. Iya. Saya lihat Zeno kok cemberut gitu. Mana Zenonya? Kelompok 1, kelompok 2 dapat tepuk salut, saya tidak dapat kelompok 1 tepuk salut. Oke, jadi overview kita di agenda kedua untuk hari ini yaitu tentang manajemen perubahan sektor publik, fokus ke modul manajemen perubahan sektor publik. Seperti saya katakan di kelompok 1 tadi, Bapak Ibu berangkatnya dari
untuk melakukan perubahan di organisasinya, maka ya hal yang Bapak Ibu lakukan adalah mencari isu atau membaca situasi kondisi yang ada di organisasinya. Nah, ketika kita sudah dapat, ya, maka ini tahapan-tahapan dari manajemen perubahan. Yang pertama kita menentukan gagasan perubahan, ya. Kita menentukan gagasan perubahan. Oh, nanti saya rencananya mau gitu. Ya, gagasannya ini misalnya. Misalnya contoh saya ambil yang pertanyaan Pak Firman tadi. Ya, wah kayaknya gagasan perubahan saya ini perlu ada upgrade aplikasi yang sudah ada. Kurang ini misalnya. Nah, maka mulai direncanakan. Oh, nanti mau menambah apa? Bagaimana penambahannya? Apa yang mau ditambah gitu ya. Kemudian keterlibatan siapa saja yang di situ. Itu di perencanaan. Kemudian kita terapkan, perencanaan kita buat, kita terapkan, perubahannya kita terapkan, kemudian kita kelola transisinya, transisi dari before afternya. Ya, dan yang terakhir itu menguatkan perubahan. Kita kuatkan, artinya kita berbicara tentang keberlanjutan, sustainability dari perubahan yang akan kita lakukan. Nah, ini arahnya kemana? Nah, nanti setelah ini arahnya kemana? Ini mau dibawa kemana? Seperti itu. Ya, nah ini tahapan dari manajemen perubahan. Oke, kita mulai dari yang pertama menentukan gagasan, di mana dia melakukan diagnosa organisasi, Bapak Ibu. Dia melakukan diagnosa organisasi. Bapak Ibu silakan lakukan diagnosa organisasi. Ya, caranya dengan melihat gap. Tadi saya katakan gap itu kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang ada sekarang. Nah, gitu. Kondisi yang ada sekarang dengan kondisi yang diharapkan. Maka timbullah gap. Ya, timbullah perbedaan. Oke, itu masuk ke diagnosa organisasi. Oh, ada beberapa gap yang akan saya angkat misalnya. Nah, kemudian di situ kita lakukan analisis. Karena tidak semua isu itu bisa diselesaikan dalam satu waktu. Nah, gitu. Kira-kira misalnya Bapak Ibu sudah dari gap tadi dapat 5 isu yang akan diselesaikan. Nah, Bapak Ibu harus menentukan isu mana yang menjadi prioritas. Ya. Nah, disitulah Bapak Ibu perlu mendalami tentang analisis isu untuk menentukan isu prioritas. Ada beberapa alat analisis yang bisa digunakan, misalnya bisa USG, urgency, seriousness, dan growth. Nanti dipilih. Ya, dapatlah satu. Nah, setelah dapat satu, baru langkah berikutnya merencanakan perubahan. Ya, kita rencanakan perubahan. Ya, kita lihat tujuannya apa, kemudian kriteria bahwa perubahan itu akan berhasil apa, kita rumuskan dalam perencanaan, termasuk juga milestone. Nanti di aksi perubahan juga ada pembahas tentang milestone. Milestone itu pentahapannya. Ya, ibarat kita kalau mau bangun rumah itu pentahapannya tidak serta-merta simsalabim jadi rumah. Ada pentahapannya. Misalnya kita mulai dari pondasi. Kita bikin pondasi, merupakan pondasi dulu ya. Nah, ketika kita mau pondasi ada tahapannya dari kegiatan tersebut. Apa? Apakah kita misalnya tukang itu masang batu dulu dan sebagainya gitu ya. Nah, itu disebut dengan milestone. Yang membedakan milestone dengan tahapan, ya, kalau milestone itu tujuan antara, dia punya tujuan. Jadi misalnya di milestone pentahapannya adalah kalau kita membangun rumah, misalnya membuat pondasi, maka tujuannya adalah terbangunnya pondasi rumah. Nah, supaya tercapai pondasi rumah, maka kita punya tahapannya, apa yang dilaksanakan. Tidak serta-merta muncul pondasi. Itulah disebut dengan milestone. Ya, oke. Nanti setelah yang kedua, kita mulai kalau bahasa kita komplement ini naik bato gitu. Nah, ya biasanya ya. Nah, tahap kedua adalah bangun dinding misalnya. Nah, itu kan pasti ada tahapan-tahapannya. Tahap ketiga misalnya kalau ke bahasa kita naik bubungan apa namanya itu, buat untuk atap dan seterusnya. Sampai nanti dia terbangunlah sebuah rumah. Nah, gitu. Rumah yang kita masuk ke sini kita mulaikan misalnya dengan perubahan yang akan kita lakukan. Setelah itu kita terapkan. Kita terapkan dengan memberdayakan stakeholder. Kenapa di sini ada kata kuncinya memberdayakan? Diklat kita adalah diklat kepemimpinan. Tentu saja Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu hanya sebagai pemimpin dalam perubahan itu, Bapak Ibu memberdayakan ya personel-personel yang ada dalam organisasinya Bapak Ibu. Ya, jadi misalnya di Pak Firman bidang ya Pak Firman atau sekretaris ya Pak Firman? Sekretaris, Pak. Sekretaris. Jadi Pak Firman memberdayakan stakeholder ya yang internalnya
orang-orang yang ada di sekretariat itu. Nah, nanti Pak Firman tinggal membagi tugas. Oh, misalnya Kasubag ini tugasnya ini, Kasubag ini tugasnya ini, dibantu staf, misal Kasubag ini dibantu staf tugasnya ini, tugasnya ini. Nanti Pak Firman selaku pemimpin di sekretaris ya tidak harus Pak Firman yang mengerjakan, bukan Pak Firman, tapi Pak Firman cukup bagaimana memimpin suatu perubahan dengan memberdayakan. Makanya katanya saya menggunakan kata memberdayakan. Memberdayakan, ya. Oke. Selanjutnya, yang ketiga itu mengelola transisi. Ya, bagaimana perubahan itu beradaptasi before after-nya. Ya, bagaimana Bapak menurut Bapak Ibu misalnya yang ini yang mau kita rubah. Ya, misalnya pola kerjanya mau kita rubah. Nah, bagaimana kita mengajak ya orang-orang yang terlibat dalam perubahan yang akan kita lakukan atau stakeholder namanya tadi untuk beradaptasi dengan perubahan yang akan kita lakukan. Ya. Oke, baik. Nah, di dalam jejaring kerja itu stakeholder yang terlibat kita bagi 4 Bapak Ibu. Kita bagi 4 kuadran. Ada yang namanya promotor, ada yang namanya laten, depender, dan apathetic. Ya, promotor, laten, depender, dan apathetic. Ya, oke. Nanti di klasikal diperjelas lagi apa maksudnya itu ya. Atau nanti untuk hari Senin kita belajar pada saat paparan tugas hari ini, ya kita pertegas lagi tentang keempat kuadran itu apa maksudnya. Ya. Oke, dan yang terakhir kita menguatkan perubahan. Artinya kita berbicara keberlanjutan dari perubahan dan bagaimana supaya perubahan ini tetap sustain. Ya, tetap sustain, tetap bertahan, bukan malah mundur. Sudah tercapai, untuk selanjutnya bukan mundur tapi dia setidaknya bertahan. Akan lebih bagus kalau dia berkembang. Ya, makanya ketika kita merencanakan suatu perubahan berdasarkan timeline waktu bisa kita bagi 3. Secara jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa, dan jangka panjangnya apa. Nah, gitu. Oh, misalnya Pak Firman rencananya mau penambahan fitur, maka jangka pendeknya itu tersedianya penambahan fitur aplikasi ini di jangka pendek. Nah, di jangka menengahnya Pak Firman bisa saja nanti teraplikasinya fitur itu. Jadi di jangka pendek Pak Firman hanya fiturnya ada siap untuk dioperasikan atau untuk dioperasikan lah istilahnya ya. Nah, di jangka menengah Pak Firman pengoperasian dari fitur itu. Nah, di jangka panjang bisa jadi Pak Firman melihat baru lari ke kinerja. Dengan ada penambahan fitur meningkatnya kinerja di organisasinya, khususnya di sekretariat BPKAD. Nah, tempat Pak Firman bertugas. Seperti itu. Ya. Jadi Pak Firman, jangka panjang 2 tahun, 1 tahun ke depan, ada perubahan dari yang selama ini. Artinya tidak serta-merta jangka pendek dia tercapai. Jangka pendek kita batasi dulu pada, nanti selesai waktunya jangka pendek, ya maka akan langsung ada fitur itu. Before after-nya. Kemudian di jangka menengah setelah itu, setelah ada implementasinya. Nah di jangka panjang melihat apakah terjadi peningkatan kinerja. Ya. Kinerja dalam hal ini bisa jadi dari timeline, dari prosesnya, dari kecepatan, dari kelengkapan, dari pelayanannya bagaimana. Nah, gitu. Ya. Baik, itu yang perlu kita kuatkan di langkah terakhir. Baik, Bapak Ibu, kita langsung ke tugas asinkronus hari ke-14, kegiatan kita yang keempat di hari ini. Bapak Ibu coba bisa dibuka tugasnya ya. Bisa dibuka tugasnya. Tugas yang sudah saya share ya, itu ada di ini, ada di situ lari ya. Ya, akhirnya tugasnya. Ntar saya agak tutup tutup dulu tayangannya. Saya buka tugas dulu. Nah, di tugas hari ke-14, Bapak Ibu tidak ada tugas kelompok ya seperti yang kita katakan kemarin. Kita hanya ada tugas individu. Bapak Ibu hanya ada satu tugas yaitu tugas individu. Dan tugas individu ini Bapak Ibu nanti bisa untuk sebagai starting point ya. Starting point Bapak Ibu telah menyusun aksi perubahan, bisa seperti itu ya. Tapi tidak harus karena nanti kan ada banyak pada persetujuan mentor, persetujuan coach gitu ya. Tapi ini bisa jadi sebagai ajang latihan lah Bapak Ibu ya, ajang latihannya. Nah, Bapak Ibu saya minta untuk menganalisis organization of future. Jadi mau dibawa kemana organisasi Bapak Ibu? Khususnya misalnya Pak Firman mau dibawa mana sih sekretariat BPKAD Kabupaten Muara Enim ya Pak Firman ya? Ya. Oke. Iya, Pak.
Ya, jadi mau dibawa kemana sih sekretariat BPAD kalau Muara Enim selanjutnya? Nah, Bapak Ibu lakukan analisis dengan pencapaian IKU, lihat IKU dan Renstra di organisasinya. Nah, kira-kira yang mana yang menurut Bapak Ibu yang perlu ditingkatkan? IKU yang mana yang perlu peningkatan? Ya. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu pertimbangkan, ya, lihat pelajari kira-kira untuk kedepannya nanti hubungan dengan world class government ini. Ya, kira-kira pelayanan publik yang ada di organisasi kita, yang ada di bidang kita atau di bagian kita itu, ya kira-kira apa sih yang mau dibawa kemana larinya itu berhubungan dengan perkembangan teknologi informasinya apa? Nah, menuju world class government. Nah, hal-hal yang Bapak Ibu masukkan, ini yang saya buat kuning ini, inilah isi tugasnya, poin-poin tugasnya. Bapak Ibu lihat kekuatannya apa, kelemahannya apa, dan potensinya apa, berdasarkan kemajuan teknologi dan perkembangan. Tadi sudah ada di kelompok Bu Dewi, kelompok Pak Zeno, tadi sudah ada SWOT, mungkin bisa diambil dari situ. Kan ada kekuatannya kan bisa dengan strength kan? Oke, strength bisa diambil dari situ. Kemudian weaknesses-nya apa? Ya, kelemahannya apa? Kemudian potensi, bicara kira-kira potensi apa sih yang ada di sumber daya, apa yang ada di tempat kami yang bisa dikembangkan. Oke, kemudian baru masuk ke ide implementatifnya apa, untuk idenya apa. Dan ingat bahwa kita jangan keluar dari lingkup tugas ya. Lingkup tugas artinya sesuaikan dengan tusinya, seperti tanyakan Bu Heni tadi, sesuaikan dengan tusinya masing-masing ya, supaya kita tidak mengurusi rumah tangga orang ya, supaya kita tidak mengambil jatah orang. Kalau misalnya Bu Heni ngambil ke bidang pelayanan, nanti kabit pelayanannya protes Bu Hen. Ibu Nggak kan ngerti juga, Pak. diprotes sama Weni ya, Bu Weni kan. Masih mending kalau Weni, Pak. Dokter yang protes, Pak. Siapa Ini, kau Pak, katanya. ini Pak Arief. Ya. Mau tanya? Oh, boleh silakan Pak Dedi. Ini saya mau tanya terkait proyek perubahan Pak Arief ya. Berarti kalau kita sekretaris ini berarti tidak bisa mengambil di bidang Pak ya? Iya Bu, ya Pak. Ya, karena tusi kita di sekretariat. Tapi kalau seandainya memang ada kaitannya, bisa Pak. Bisa Pak, ada kaitan. Kalau ada kaitan bidang ini ada kaitannya ke sekretariat. Oh siap. Terima kasih Pak. Kecuali kalau kecuali kalau misalnya Pak ini ya Pak Herman dia camat kan, dalam lingkup camat kan bisa dia ngambil ke sekretariat, bisa ngambil ke seksi-seksi yang ada di ini, yang ada di kecamatan. Karena Pak Herman selaku pemimpin di kecamatan tersebut kan. Ya. Jadi Pak Herman kalau saran saya mungkin bagusnya langsung ke kira-kira kecamatan Kikim Tengah ya Pak. Kecamatan Kikim Tengah ini kedepannya mau bagaimana? Nah gitu. Oke gitu. Ya. Gitu ya. Kemudian Bapak Ibu setelah itu buat analisis jejaring kerja dan strategi komunikasi. Seperti tugas hari ini, tapi per pribadi, per individu. Dengan melihat ini tadi. Ya. Jadi yang saya buat kuning ini, kekuatan organisasi sampai dengan potensi perkembangan sebagainya, itu masuk ke kita membaca situasi, mendiagnosa organisasi kita atau menggali isu. Kemudian kita menggunakan ide implementatif untuk mengatasi isu ini, apa yang dilakukan. Nah, kemudian jejaring kerja, siapa saja yang terlibat dan bagaimana membangun komunikasinya. Karena di sini tugasnya berhubungan dengan manajemen perubahan sektor publik, jejaring kerja dan strategi komunikasi. 3 modul. Ya. Gitu Bapak Ibu. Ini hanya tambahan saja. Tugasnya kami data penunjang, dan tugasnya tidak saya minta dalam bentuk makalah, tapi bentuk bahan tayang saja. Karena akan ditayangkan paparkan hari Senin. Gitu ya. Jadi tidak usah berbentuk makalah, cukup Bapak Ibu bikin bahan tayang saja. Ya. Gampang kan? Jadi misalnya kekuatan organisasi, misalnya Pak Herman, kekuatan organisasi misalnya kekuatan yang ada di kecamatan Kecamatan Kikim Tengah. Ini kelemahannya apa gitu ya. Gitu aja Pak. Ya. Kemudian biasa dibuat bisa PowerPoint, bisa Canva. Saya tidak usah banyak-banyak supaya nanti dapat semua giliran untuk paparan, minimal 8 slide. 8 slide itu sudah termasuk pembuka dan penutup. Artinya paling 6 slide lah minimal ya. Oke, usah banyak-banyak lah ya.
Oke, jadi kalau 8 itu sudah misalnya kalau mau 8 slide, pembuka kan yang biasa judul apa itu kan, penutupnya ucapan terima kasih itu sudah 2 kan, tinggal 6. Kemudian masing-masing akan memaparkan ya jika waktu memungkinkan dan batas pengumpulan hari Kamis. Tapi udah saya robah di GC, ini masih tetap dibuat hari Kamis besok ya. Tapi ini sudah saya robah, nggak apa-apa. Saya robah di GC sudah saya. Iya, oke. Dah, itu tugasnya untuk hari ke-14 hari ini. Senin. Itu ngumpulnya Minggu, Pak ya? Iya. Apa perlu dipertegas lagi, Zan? Mancing itu, Pak. Lagi diubah lagi Zen sama Bapak nih. Oh iya. Sen, jangan galak ngubah-ngubah, Sen. Lembur lagi Dodi kayak. Iya, kasihan Dodi lemburnya, nak. Datang nih kok ke kantor, ya, Sen. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan. Izin Coach Ya, bertanya silakan. Pak Manik, Pak Manik. terkait tugas yang hari ke-14 ini nanti malam Coach ya, batas pengumpulannya. Nah, Galak-galak kamu. Khusus Pak Manik. khusus Pak Manik deh Pak Pak itu Pak. Manik berarti. Oh ya, khusus Pak Manik ya. Pak Manik. Dedi, Pak Herman, Pak Firman, ya, Dodi, Zeno, Bu Heni, Bu Mohon maaf Heni. tadi Pak, Kecuali, Pak. kurang nyambung Pak, karena di sini kan tadi dijelaskan hari Kamis, tapi diganti, maksudnya diganti yang di Google Classroom-nya atau gimana Pak? Di Google Classroom sudah diganti Pak Manik. Oh, Kemarin kan sudah saya tunjukkan ada diganti kan? Baik Coach. Iya. Sudah bisa dibuka kan di Google Classroom-nya? Bisa dibuka, sudah bisa diganti. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, saya rasa cukup pertemuan kita hari ini. Mohon maaf ya, untuk yang individu tidak bisa paparan mengingat waktu, tapi tetap dikumpulkan. Nanti bisa dilihat nilainya di Google Classroom. Nanti saya kasih nilainya ya. Oke. Dan nilai. Tapi untuk yang hari ini kayaknya harus paparan karena kita ada tugas kelompok hari Senin itu kan. Oke. Baik, demikian Bapak Ibu pertemuan kita untuk pertemuan sinkronus kedua kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kalau mungkin ada yang masih kurang jelas, silakan Bapak Ibu tonton kembali, ada siaran ulangnya. Nanti saya kasih linknya, ada siaran ulangnya. Kemudian seperti kata saya kemarin itu, selama 3 kali 3 hari ini, ya hari ke-13, 14, 15, saya tetap membersamai Bapak Ibu. Ya, saya tetap membersamai Bapak Ibu dalam pengerjakan tugas-tugas. So, if you have any question, ya mau bertanya apa silakan saja. Ya, atau hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut silakan saja. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih Bu Wiwit atas kesempatan waktunya. Terima kasih juga kepada manajer Bu Dwi atas kesempatannya. Demikian pembelajaran kita di sinkronus kedua, agenda kedua pada hari ini. Kami akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu menjalankan ibadah puasa, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Izin live ya. Terima kasih, Nanti Pak. kalau ada kesulitan silakan hubungi saja. Nah, Bye. See you on Monday. Sampai jumpa hari Senin. oke, Sen. Thank you, Coach.